Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengupas kebenaran firman Tuhan di dalam khotbah di tempat yang datar atau khotbah di bukit di bagian yang lain. Kita akan membahas di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 sampai yang ke-49. Sebelum itu mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memelihara hidup kami. Dan Tuhan terus memberi kerinduan kepada kami untuk mengerti akan siapa Tuhan bagi kami. Untuk mengerti akan siapa Allah bagi kami. Karena Engkau Allah yang menyingkapkan dirinya, Engkau Allah yang rela dan mau untuk dikenal. Oleh sebab itu ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh melihat penyingkapan Tuhan. Dan semakin hari kami semakin mengenal siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan, berkati supaya kami lebih dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk apa yang akan disampaikan juga nanti sore untuk Bapak Lindra akan menyampaikan bagian yang sama pula. Tuhan juga memberkati sehingga apa yang kami sampaikan boleh saling melengkapi, kami boleh memberkati jemaat Tuhan untuk semakin hari mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk penjabaran di bagian ini ke dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pembacaan kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 37 sampai 49, khotbah di tempat yang datar atau di bagian yang lain khotbah di bukit. Sebuah perikop, sebuah khotbah dari Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menantang, sungguh-sungguh sulit untuk dilakukan, tetapi kita melihat apa yang sungguhnya Tuhan inginkan adalah kita bergantung kepada Tuhan karena kita memang tidak bisa. Dan yang kedua, kita diminta untuk menyadari di bagian pertama dari khotbah tempat yang datar bukit ini, berbahagialah siapa yang miskin. Dan karena setiap kita juga adalah orang yang miskin di dalam segala hal. Tapi itu kita berharap kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan juga menolong kita. Gitu. Kita akan memulai di dalam penjabaran firman Tuhan ini. Saya akan membahasnya per perikop. Yang pertama 37 sampai yang ke-42. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya hal menghakimi. Salah satu rangkaian dari khotbah di bukit atau khotbah tempat yang datar. 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu.
Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik saudara sekalian, ini adalah bagian yang lagi-lagi sangat-sangat menarik. Khotbah di bukit ini benar-benar menarik. Ketika dibaca dan semakin dibaca, semakin banyak hal yang baru yang kita dapatkan. Di ayat 37 dan 38 dikatakan demikian, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Bapak Ibu, di dalam perikop ini kita merasa bahwa ya wajar gitu. Ada sebuah kewajaran. Dan rasanya kalau kita membaca sekilas, semua hukum atau bahkan agama-agama yang lain ya juga mengajarkan begini gitu ya. Kalau kita tidak menghakimi ya kita tidak akan dihakimi sama orang, bukan gitu. Kalau kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak berprasangka buruk sama orang lain, ngomongin orang kamu A, kamu B, kamu C, kamu D begitu. Ya kita juga enggak akan dihakimi. Kalau kita juga enggak menjadi orang yang suka menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum katanya. Dan ketika kamu mengampuni, maka kamu juga akan diampuni. Kalau memberi, maka akan diberi. Simpel sekali agaknya. Semua juga ngajarin yang begini. Jadi kali ini Bapak Ibu, kita mau melihat, mengerti terlebih dahulu pada bagian-bagian ini dan bagian selanjutnya kita nanti akan melihat apa itu yang disebut dengan fenomena gitu ya. Dengan satu yang fenomena, terus yang di dalamnya itu mungkin kita bisa sebut yang lebih dalam dari fenomena, atau mungkin kita sebut bisa nomena gitu ya. Jadi ada fenomena. Fenomena itu apa yang nampak di luar dan apa yang di dalam itu adalah nomena. Jadi kalau kita membaca bagian ini sekali lagi, ini adalah satu fenomena. Seolah-olah di dalam ajaran Tuhan Yesus begitu ya. Ini sama dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan di dalam taraf yang di luar secara umum atau kita sebut dengan common grace begitu ya, atau kita sebut dengan anugerah umum, wahyu umum, maka ini bisa dikatakan ada samanya gitu ya. Yang wahyu umum ini sama, kalau orang memberi ya diberi, ini kan hukum alam begitu ya. Kalau orang tidak menghakimi ya tidak dihakimi juga, kalau menghakimi ya dihakimi. Kan memang begitu adanya. Jadi secara fenomena ini akan sama. Tetapi kalau kita melihat pada sumbernya, pada nomena, pada sumbernya, ini akan berbeda. Janganlah kamu menghakimi, yang Tuhan maksudkan di sini, ini bukan hanya kamu tidak boleh menghakimi, nggak boleh cepat menghakimi, nanti kamu dihakimi loh. Tetapi kita bertanya kepada sumbernya, bertanya kepada intinya, begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan, oh semua kepercayaan juga melakukan hal begini, mereka benar dong. Kalau di minggu yang lalu, Pak Lindra menyinggung satu bagian yang disebut dengan total depravity, begitu ya, atau kejatuhan total. Apapun yang manusia lakukan di dalam dosa, sebaik apapun yang manusia lakukan di luar Kristus atau di dalam dosa, itu adalah dosa adanya. Sekali lagi saya katakan, apapun yang manusia lakukan sebaik apapun di luar Kristus adalah dosa adanya. Artinya itu tercemar dosa dan itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Sekalipun yang dilakukan itu adalah baik. Di luar Kristus, apa yang baik itu tidak baik. Maksudnya begini, Alkitab mengajarkan kepada kita, oleh karena setiap orang, semua manusia, semua ciptaan itu telah jatuh ke dalam dosa, sehingga apapun dilakukan manusia di dalam dosa itu, sekebaikan apapun, begitu, di dalam Yesaya dikatakan kebaikan manusia itu seperti benang kusut, seperti tidak ada artinya, begitu. Tidak ada artinya. Tidak bisa, kebenaran manusia tidak bisa dianggap benar oleh Tuhan.
Oleh sebab itu kita melihat di dalam arti ini bahwa ini adalah hidup benar gitu ya. Hidup benar oleh karena orang itu dibenarkan di dalam Kristus. Ya, jadi jangan menghakimi di sini, jangan menghukum, jangan ini, jangan itu. Itu di dalam arti karena kita sudah di dalam Kristus. Sehingga kita melakukan itu intinya itu berbeda dengan kepercayaan yang lain. Intinya kalau di dalam iman Kristen, apa yang kita lakukan itu benar oleh karena Kristus yang sudah membuat kita benar. Kalau di kepercayaan yang lain, mereka mencari kebenarannya di mana di dalam dirinya sendiri. Mereka mencari kebenaran itu di dalam inti jiwanya sendiri. Mereka mencari inti kebenaran-kebenaran, mencari mungkin bahasa kerennya serpihan-serpihan, partikel-partikel apalah kebenaran di dalam dirinya. Jadi di dalam kepercayaan yang lain, mencari kebenaran itu sifatnya sirkular itu muter begini. Muter. Mereka mencari kebenaran dan ketemunya di dalam dirinya sendiri. Tetapi kebenaran Kristen bukan begitu. Kebenaran Kristen itu kita dibenarkan oleh Kristus, begitu ya. Kita dibenarkan oleh karena pengorbanan, oleh karena penyalipan, sehingga kebenaran itu gitu ya, kebenaran itu sifatnya linier begitu. Bukan yang muter-muter ketemu dirinya di sendiri, tapi yang linier. Linier itu maksudnya apa? Bahwa kebenaran itu sifatnya itu maju begitu, bukan muter ketemu dirinya sendiri, tapi maju. Maju walaupun naik turun begitu ya, di dalam kehidupan kita naik turun gitu. Tapi kebenaran kita itu dijamin bukan karena saya begitu. Bukan karena pribadi orang itu yang mencari kebenaran dalam dirinya sendiri. Sekali lagi Alkitab mengatakan kebenaran orang itu, kebaikan orang itu seperti kain kotor. Tetap saja kotor dan tidak bersih. Gitu. Apa yang dilakukan manusia di dalam dosa, di luar Kristus tetap aja kotor adanya. Jadi kita membaca kerangka ini dalam arti bahwa setiap kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Sekalipun secara fenomena perbuatan kita itu sama, tetapi intinya itu berbeda. Karena kita ada di dalam Kristus. Maka ketika kita mengatakan janganlah kau menghakimi, maka kamu tidak dihakimi. Dan janganlah kau menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ya benar. Kalau kita menghakimi orang, kita suka ngomong seenaknya sendiri, ya orang akan ngomong seenaknya sama kita juga. Itu hukum alam. Jadi kalau kita ngomongin orang semuanya sendiri, ngerasain orang, memberikan judgement sama orang, oh kamu itu begini, kamu kurang begini, oh itu ngomong saenake dhewe, ya orang pasti ngerasain lah. Pasti orang juga akan menghakimi kita lah. Entah mungkin kita tidak tahu, tapi orang lain pasti akan menghakimi kita. Kita menghakimi kamu enggak begini, kamu gini. Orang pasti akan menghakimi kita. Tahu atau tidak tahu kita. Orang akan menghakimi. Itu sudah pasti. Jadi secara fenomena ini akan menjadi sama. Tetapi karena kita di dalam Kristus, ketika dikatakan janganlah kamu menghakimi, kita menjadi, Tuhan minta supaya kita lambat untuk menghakimi, supaya mikir dulu. Kenapa mikir dulu? Karena kadang-kadang masalah yang orang hadapi, begitu ya, masalah yang orang hadapi itu cuman luarnya. Yang kadang-kadang muncul itu cuman luarnya. Kita belum tahu masalah aslinya itu seperti apa sih yang menjadi sumber masalah yang sebenarnya. Maka ketika kita cepat untuk menghakimi, kita tidak mau tanya masalahnya di mana, kita tidak mau lihat masalahnya di mana, kita nggak mau deketin, kita nggak mau jadi temennya, kita cuma bisa menghakimi, kamu begini, ya kita akan dihakimi. Sebagai orang yang tidak peduli dengan orang lain, sebagai orang yang egois sekali. Sama kan? Ilmu-ilmu lain, ilmu psikologi, ilmu lain juga ngomongnya begitu, gitu. Tapi sekali lagi intinya berbeda. Sekalipun di luar agaknya sama, gitu ya. Secara anugerah umum itu sama, gitu. Sama. Tetapi secara anugerah yang khusus, kita punya anugerah yang khusus bahwa kita dibenarkan di dalam Kristus. Jadi ketika kita tidak menghakimi orang lain, tidak menghakimi itu, karena orang itu pasti menghakimi, Bapak Ibu. Punya prejudis, ini gini-gini nih. Entah itu baik, entah itu buruk, orang itu pasti menghakimi. Karena menghakimi tidak selalu buruk, sekalipun konotasinya selalu buruk. Tetapi ketika kita lambat menghakimi, kita sadar bahwa seperti
1 minggu yang lalu di dalam PA dikatakan, apa yang ingin engkau lakukan, yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan terlebih dahulu. Itu juga berlaku di bagian ini. Orang lain itu juga punya masalah begitu. Orang lain punya masalahnya sendiri dan kita seringkali tidak tahu. Ketika kita memberikan judgement, kita memberikan penghakiman, kita nyalah-nyalahin, kita sumpah-sumpahin bahkan begitu. Mau tidak mau ketika orang itu mendengar, orang itu juga akan nyumpahin kita. Sama, ketika kita janganlah kamu menghukum, maka ya kamu kan dihukum juga. Atau ngomongin yang buruk-buruk, ya pasti akan diomongin yang buruk-buruk. Tetapi ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya kalau kamu menjadi seorang yang, kalau kita gitu ya, kalau kita menjadi orang yang gampang atau suka, bisa untuk mengampuni orang lain, ya orang lain itu akan mengampuni. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita bahwa sekali lagi intinya berbeda. Kita mengampuni bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kebenaran yang kita hadirkan sendiri, tetapi karena kita tahu bahwa kita tidak mampu, sehingga kebenaran Kristuslah yang menaungi kita sekalian. Jadi berilah dan kamu akan diberi juga sama. Jadi 4 hal ini berlaku sama gitu ya, menghakimi, menghukum, kemudian mengampuni dan berilah. Yang 2 itu agaknya negatif sifatnya, yang kedua itu sifatnya positif, tapi ada 4 hal ini sama gitu. Ketika kamu melakukan ini ya orang akan lakukan ini. Tapi sekali lagi intinya berbeda. Dan Tuhan bilang begini, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan ini mirip banget begitu ya. Kalau kamu sama, kayak kamu melakukan baik, ya pasti dilakukan baik. Bahkan di sini Alkitab mengatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang. Bapak Ibu, saya ini lahir di desa. Karena saya lahir di desa, biasa saya bantuin papa itu untuk masukin padi begitu ya. Setelah kita panen, masukin padi. Jadi padi itu ketika kita dituangkan begitu di dalam karung, kita padatkan terlebih dahulu, digoncang-goncang begitu, supaya benar-benar padat. Supaya benar-benar padat, digoncang. Kalau dikatakan sampai tumpah keluar, artinya sampai full, nggak muat lagi. Takarannya itu benar-benar bagus, takarannya benar-benar pas gitu, padat benar, mantap gitu. Jadi tidak akan dikurangi, justru dikatakan sampai dia tumpah itu artinya sampai benar-benar banyaknya itu sama gitu. Jadi ini mau dikatakan kepada kita bahwa kebaikan itu ya pasti dibalas dengan kebaikan. Kejahatan pasti dibalas dengan kejahatan. Mirip kan? Agaknya mirip sekali dengan kepercayaan di luar sana. Orang baik ya pasti dapat baik. Yang jahat pasti dapat jahat. Kayak karma gitu ya. Kayak karma. Ya memang yang baik itu dapat yang baik gitu. Yang jahat ya dapat yang jahat. Itu karma kalau nggak di dunia ya nanti di akhirat katanya gitu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bicara dengan anugerah umum, tapi ketika kita bicara dengan anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada kita, sekali lagi bahwa kebenaran kita tidak berasal dari kita. Jadi kita tidak, kalau aku melakukan yang baik nanti Tuhan pasti akan melakukan. Jadi motivasinya itu kalau aku melakukan yang baik nanti Tuhan kasih ini. Kalau aku ngasih nanti Tuhan kasih 10, Tuhan ngasih 100 begitu. Kalau aku 100 Tuhan nanti ngasih 1000. Itu bukan kayak gitu. Tetapi oleh sekali lagi karena kebenaran tadi kita dapatkan dari Kristus, sehingga kita melakukan sesuatu, sebenarnya kita melakukan karena pertolongan Kristus. Karena pertolongan Tuhan yang dalam diri kita. Tetapi Tuhan sekali lagi juga menjanjikan hal yang baik. Tuhan juga menjanjikan hal yang baik begitu. Ya kita juga mengasihi, jika kita juga mengampuni, Tuhan juga mengasihi kita. Ini bukan timbal balik tentunya ya. Ini bukan timbal balik, karena kebenaran kita datangnya juga dari Tuhan. Ini bukan timbal balik. Tetapi sekali lagi Tuhan tentu akan memberkati kita ketika kita mau untuk mengampuni atau kita mau untuk mengasihi orang lain. Ketika kita bergumul untuk mengasihi, ya pasti Tuhan akan tolong kita.
Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi sekali lagi bahwa ini berbeda dengan kepercayaan yang lain. Tentu Tuhan akan memberkati kita, dan ini tidak berbicara tentang karma, tapi ini berbicara tentang anugerah Tuhan, berbicara tentang kebaikan Tuhan, berbicara tentang kemurahan Tuhan. Tuhan itu pasti akan menolong kita gitu. Ini bukan transaksional gitu ya. Kalau saya memberi maka saya bisa mengambil gitu. Saya memberi maka saya mendapatkan begitu. Saya memberi saya memperoleh lebih banyak. Bukan kayak gitu. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Ketika kita memberkati orang ya Tuhan juga pasti akan memberkati, bukan? Tapi ini bukan, sekali lagi bukan take and give gitu ya. Kalau aku memberi, Tuhan nanti bertambah banyak, bukan yang kayak gitu. Kemudian 39, kita lanjutkan 39 dan 40 ya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ini sebenarnya perumpamaan ini nggak usah dijawab pun juga tahu gitu. Ini perumpamaan tapi kalimatnya retorik. Pakai kalimat retorik. Kalimat retorik itu jawabannya ya pasti iya, kalau iya itu enggak gitu. Sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya di situ. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ya pasti enggak kan gitu. Ya pasti enggak. Orang buta itu ya apa gitu. Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Ya iya pasti. Pasti begitu. Enggak mungkin enggak. Hasilnya itu pasti demikian, enggak mungkin enggak. Jadi di sini dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kemungkinan ini juga dikatakan kepada siapa? Kepada para ahli Taurat dan juga pada para murid. Orang buta di sini bisa menunjukkan kepada buta secara rohani. Saya ketika memikirkan bagian ini, saya mulai memikirkan sebenarnya buta itu bicara apa aja sih? Gitu. Saya memikirkannya, ketika saya merenungkannya, ketika orang itu buta, orang itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran Tuhan, tidak mengenal siapa pribadi Tuhan itu secara pribadi begitu ya, mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, ini akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah. Dapatkah orang buta untuk orang buta, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak bisa, tidak punya mata rohani gitu ya, mata rohani, yang tidak punya telinga rohani, yang tidak mengenal Tuhan secara rohani. Mata itu kan untuk melihat ya, supaya yang tidak bisa melihat Tuhan, tidak mengenal Tuhan secara pribadi, dan orang itu mengajarkan kepada orang lain, tidak bisa. Kalau ini dikatakan kepada ahli-ahli Taurat, mereka dikatakan buta, mereka tidak mengenal kebenaran, bagaimana mereka mengajarkan kebenaran, bukankah jadinya salah, keplese jadinya. Bukannya nemu apa yang benar, malah jadinya salah. Kalau Tuhan sampai bilang lebih baik orang yang kayak gini tuh diikatkan di lehernya dengan batu kilangan, ngeri begitu ya. Karena orang buta, ya orang butanya satu bisa menuntun banyak, tambah jadi masalah. Jadi dapatkah orang buta menuntun orang buta, pemimpin yang buta begitu, bukan pemimpin yang buta secara fisik gitu ya, yang tidak bisa, tidak mau bergumul, tidak bisa mengalami Tuhan, tidak melihat Tuhan, tidak bisa melihat secara spiritual melihat Allah, pergumulan dan lain-lainnya, dan orang itu mengajarkan tentang siapa Allah, maka isinya cuma teori aja gitu. Isinya kayak memberikan hukum-hukum Taurat kepada orang lain, memberikan beban kepada orang lain yang dirinya sendiri saja tidak bisa dia pikul. Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Pasti gagal dua-duanya. Pasti, jawabannya sudah tidak ada yang lain, pasti jatuh dalam lubang dua-duanya. Jadi yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita perlu melek gitu. Kita perlu melek. Yang nanti kita lihat di bawah-bawahnya, rasanya Tuhan itu mau bilang gini, kita harus mulai semuanya itu mulai dari saya terlebih dahulu. Ini bukan egois gitu ya.
Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, kita menjadi pengajar, kita juga harus menjadi pengajar bagi diri kita sendiri. Ketika kita mau belajar untuk menyatakan kebenaran, orang itu harus hidup dalam kebenaran terlebih dahulu. Ketika orang itu mengajarkan untuk jangan melakukan A, maka si orang yang mengajar itu harus melakukan A terlebih dahulu. Entah itu sulit, entah itu misalnya belum berhasil, it's okay begitu. Tetapi orang itu juga berusaha untuk melakukan yang saya sebut dengan A tadi. Jadi nanti kita melihat bagaimana selalu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kalau seorang pemimpin, diri dirinya sendiri aja sudah tidak bisa mimpin dirinya aja tidak bisa, gimana dia bisa menuntun orang lain. Kalau orang nggak pernah bergumul, nggak pernah serius, bagaimana dia meminta orang lain untuk serius? Ini berlaku bagi kita semua dan berlaku juga bagi saya sendiri. Dan ketika seorang yang tidak serius memimpin orang yang tidak serius, ya sama aja. Seorang pemimpin yang tidak tahu mengarahkan mau dibawa kemana, yang diarahkan juga tidak tahu mau ngapain begitu. Sama. Dua-duanya pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi bukankah keduanya akan jatuh? Ya pasti. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Kemudian ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini berbicara tentang murid-murid saat itu, gitu ya. Murid-murid yang ada, yang bersama-sama baik 12 rasul ataupun murid-murid secara luas yang lebih banyak waktu itu dan kumpulan orang-orang banyak yang ada di situ yang sedang Tuhan Yesus itu nyatakan. Dia mengatakan bahwa Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus itu diperlakukan, nantinya mereka pun juga akan diperlakukan secara sama. Apa yang diterima oleh Tuhan Yesus juga nantinya akan diterima oleh murid-murid dari Tuhan Yesus. Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya nantinya, gitu. Mereka akan sama seperti gurunya, mengalami seperti yang gurunya alami. Mereka akan mengalami penganiayaan, mereka akan mengalami juga kemuliaan, sekalipun kemuliaannya tidak bisa dibandingkan gitu ya. Tetapi mereka juga akan dimuliakan seperti gurunya. Jadi seorang murid tidak lebih daripada gurunya saat mereka ada di dunia, tidak lebih dari gurunya. Mereka pasti belum mengerti, tetapi nantinya kelak ketika mereka Tuhan sudah selesai, istilahnya mengajar mereka, ini kayak STT-nya Tuhan gitu ya, kayak STT-nya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, mereka juga akan mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami. Ya dianiaya, dicaci maki, dan lain-lain. Dan mereka juga akan dipermuliakan. Sama seperti gurunya dipermuliakan. Ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Ayat 41, kita baca 41-42 ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini menarik sekali, Karena dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Saudara, kalau orang gitu ya, sederhananya misalnya kelilipan itu kemasukan apa gitu di mata gitu. Kan enggak enak ya, kucek-kucek enggak enak gitu. Risih rasanya begitu. Terus kemudian kalau orang lain lihat kan kelihatan gitu ya, dibuka, oh ini ada tanahnya nih, kemudian ditiup kadang-kadang gitu. Kadang-kadang diambil pelan-pelan pakai kain atau pakai tisu begitu supaya dikeluarkan. Kan enggak enak rasanya. Itu guanjel di mata. Lah, Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan yang kayak gini gitu. Hal yang gak enak bagi orang lain, kejelekan yang ini lebih kepada kejelekan gitu ya. Suatu yang mengganjal di mata, kejelekan yang gak enak begitu. Itu mungkin kita itu bisa melihat punyanya orang lain.
Kelemahan-kelemahan kecil yang punyanya orang lain yang tadi di awal menghakimi begitu ya. Kita bisa menghakimi ini gitu. Dan kita mau memberikan tawaran untuk bantuin, kita memberikan ceramah, kita memberikan khotbah untuk bantuin orang lain gitu. Seolah-olah itu masalah yang begitu besar sekali. Itu harus diselesaikan. Harus dilihat sebagai hal yang buruk sekali adanya. Tetapi di sini dikatakan, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Kita yang lebih besar gitu, itu tuh enggak risih gitu. Enggak merasa kelilipan gitu. Orang lain dilihat itu kelilipan itu ganggu banget di matamu, tak ambil gitu. Ketok kalau punyanya orang kecil gitu ketok, punya dewe gede katanya gitu. Enggak ketok. Selumbar sama balok itu kan ya bedanya enggak kira-kira gitu. Jadi kalau ngasih perumpamaan Tuhan Yesus ini ya enggak kira-kira gitu. Selumbar sama balok gitu. Ya enggak tahu baloknya seberapa gitu. Yang pasti ini kontras banget, bedanya jauh banget. Seringkali kita melihat yang kecil gitu. Itu perumpamaan ya, ada perumpamaan semut di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu juga ada perumpamaannya gitu. Di Indonesia biasanya sekolah itu ada perumpamaan yang kayak gitu. Tetapi ini mau menunjukkan kepada kita, dikatakan begini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu. Kenapa kita lebih suka namanya menghakimi? Kenapa kita lebih suka melihat selumbar di mata orang lain dan kita merasa benar gitu? Ya kita mau benerin, kita mau kayak tadi kita buta gitu, tapi mau menuntun orang buta gitu. Kita sendiri baloknya gede gitu, tapi mau bantuin orang lain gitu, merasa sudah benar gitu, enggak risih, bantuin orang lain. Itu kayak orang buta nuntun orang buta, ya mirip lah kayak gitu kira-kira gitu. Makanya di sini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu. Tuhan mau bilang, ajari dulu dirimu, gitu. Selesaikanlah dulu dirimu, selesaikanlah dirimu dengan Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah kamu selesai, kamu bisa menyelesaikan punya orang lain. Tuhan mau bilang jangan merasa paling benar dewe, gitu. Jangan merasa paling benar, paling pinter, paling tuek, paling lah. Sudah merasa di atas dan tidak ada yang menggoyahkan. Posisinya sudah paling bagus. Sudah posisi yang tidak tergoyahkan sehingga merasa bahwa yang lain-lain begitu yang bergumul itu salah begitu. Kan posisinya merasa sudah di atas. Ketika posisi sudah di atas, kalau orang di atas itu tidak mungkin melihatnya ke atas, ya lihatnya ke bawah begitu. Memandang ke bawah, melihat yang lain itu ada di bawah begitu. Padahal belum tentu bahwa orang yang di bawah itu kerohaniannya tidak baik. Bisa jadi orang yang bergumul dengan kesulitan hidup, orang yang bergumul dengan masalah-masalah yang kita pikir itu buruk, mungkin orang itu lebih baik daripada kita. Mungkin kesalahannya dia adalah pergumulannya dia yang dia usahakan, yang dia kerjakan, yang dia gumulkan sama Tuhan dan belum selesai. Mungkin orang itu lebih rohani, mungkin orang itu lebih baik dalam bergumul kepada Tuhan. Tapi ketika kita merasa sudah baik, karena pengetahuan kita banyak, karena kemampuan kita banyak hal lah yang membuat kita kadang-kadang merasa di atas, kita udah stop untuk mengoreksi diri sendiri, stop untuk berubah. Ketika ada teguran, kita belain diri sendiri, kita tutupin diri sendiri dengan kemampuan, dengan retorik yang begitu banyak, dengan banyak hal kita bisa menutupinya. Dan itu gampang sekali. Kenapa? Balok di mata itu Tuhan mengatakan, padahal balok yang di matamu itu tidak engkau lihat. Karena kita sulit melihat kelemahan diri kita. Kita seringkali menyembunyikannya. Kita suka menyembunyikan kelemahan kita. Kita suka menyembunyikan kekurangan kita. Kita menghakimi orang lain dengan mudah, tapi kita tidak bisa menghakimi diri sendiri. Kita tidak berani untuk mengatakan aku salah di sini, aku harus merubahnya. Kita tutupi kelemahan itu kita tutupin sebaik mungkin dengan hal-hal yang rohani. Menutupi kelemahan dengan hal-hal yang rohani, agaknya rohani, tapi itu tidak rohani. Justru itu merusak, menjadikan apa yang disebut oleh Tuhan, hai orang munafik.
Orang yang menuntut orang lain melakukan, padahal kita sendiri tidak mau melakukan, itu orang munafik. Sekali lagi, ketika kita meminta orang lain melakukan hal yang tidak mau kita lakukan, itu adalah munafik adanya. Munafik itu bukan hanya aku tidak melakukan seperti yang aku katakan, tapi munafik itu ketika kita minta orang lain melakukan hal yang kita sendiri tidak mau lakukan. Itu orang munafik. Kita tidak mau menghilangkan baloknya kita sendiri, kita berusaha menghilangkan baloknya orang lain. Tuhan mau bilang mulai dari diri sendiri. Merasa risih gitu loh, Tuhan bilang tuh kamu risih merasa risih gitu. Tuhan mau bilang kita itu perlu merasa risih sama balok yang mengguanjal itu, ya gitu loh. Kayak mungkin gregetan gitu ya, diambil gitu. Supaya itu enggak mengganggu gitu kalau kita sudah punya ada balok begitu, baloknya itu disembunyiin, ditutup-tutupin, kadang taruh depan mata gitu, taruh depan mata sampai nutupin banyak hal. Sehingga kita menjadi orang yang menghakimi salah. Pernah berkata, aku salah, oh iya salahku di sini ya. Kok aku ini orang kayak gini ya? Kok aku enggak tahu cara perbaikinya ya, mungkin ada temanku yang bisa, misalnya gitu, minta pertolongan orang lain. Kadang-kadang itu kita punya blind spot Bapak Ibu. Blind spot itu apa sih? Blind spot itu saya tidak tahu, orang lain itu tahu. Itu namanya blind spot. Kalau di dalam Johari Window misalnya. Blind spot itu saya tidak tahu kejelekan saya lakukan sendiri, tapi saya tidak tahu. Tapi orang lain itu tahu. Nah itu namanya blind spot. Kita tidak tahu, orang lain tahu. Tapi ketika kita udah dikasih tahu, mau enggak kita merubahnya? Belum tentu. Kita bisa membuat retorik-retorik yang banyak sekali. Kalimat-kalimat untuk pembenaran. Tuhan mau bilang mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, baru pada orang lain. Selalu mulai daripada diri sendiri terlebih dahulu. Supaya kita ini juga yang dikatakan Tuhan, juga diberkati Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita juga bisa memberkati orang lain, mengubahkan hidup orang lain, tentu dengan pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak diubahkan, ketika kita tidak diberkati, ya bagaimana kita juga bisa meminta Tuhan untuk mengubahkan hidup orang lain. Nah ini menjadi pergumulan kita Bapak Ibu ya. Setiap kita punya balok-baloknya sendiri-sendiri. Baloknya beda-beda. Jadi setiap kita mari mencari balok di mata kita terlebih dahulu. Mari kita mencari balok-balok yang kita sembunyikan di dalam gudang-gudang kita yang kita tutupin dengan hal-hal yang agamawi, bukan rohani, agamawi. Doa, teologi, termasuk juga doktrin di dalamnya, perilaku-perilaku agamawi, baca Alkitab dan lain-lain. Pertanyaannya apakah semua perilaku agamawi itu mengubah kehidupan kita? Kalau enggak, berarti kita sedang menyembunyikan balok-balok itu. Kita sembunyikan balok di kamar yang sebelah, sedangkan di kamar yang sebelahnya itu doa dan lain-lain. Sehingga baloknya masih ada, doanya tetap. Tuhan mau supaya kita menyelesaikan balok-balok yang kita simpan itu. Sehingga kita bisa mengajar orang lain karena kita sudah mengalaminya, diubahkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Sehingga mata kita ini melek. Waktu kita nuntun orang buta supaya jadi melek, kita bisa. Kalau enggak pasti nyemplung dua-duanya. Tuhan bilang, nyemplung enggak? Ya nyemplung lah begitu. Bisa enggak? Ya enggak bisa lah gitu. Enggak bisa kalau orang buta nuntun orang buta. Ya bisa kecemplung tadi gitu. Oke Bapak Ibu, itu satu perikop ya, cukup panjang, kita lanjutkan lagi di ayat 43 sampai 45. Kiranya Tuhan terus membimbing kita ya, terus menolong kita, mengoreksi setiap kita, sehingga melalui pelajaran itu saya sendiri juga diubahkan, setiap kita juga diubahkan, kita memiliki pengertian yang lebih banyak, kita menjadi pribadi yang dibenarkan Tuhan dan hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Oke, kita lanjutkan 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kan dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap atau muncul dari hatinya. Pendek tapi dalamnya pol, begitu. Jadi kadang-kadang mau dijelaskan ya apa begitu. Tapi kita mau melihat apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di 3 ayat ini Tuhan tidak sedang membuat kita menilai dengan cepat. Oh itu buahnya baik, pasti itu orangnya baik, pasti hatinya itu baik. Sekali lagi di awal tadi saya mengatakan kita tidak boleh jatuh ke dalam fenomena. Fenomena itu apa yang nampak. Kayaknya orangnya baik begitu. Saya mengenal banyak sekali ketika kami belajar di konseling di kampus begitu. Ada banyak orang itu yang dari luar itu menampilkan yang baik-baik. Apalagi di kalangan-kalangan namanya di sekolah teologi ya, di kalangan-kalangan hamba Tuhan begitu. Ada banyak sebenarnya gitu, kekurangan-kekurangan, ada banyak sekali pergumulan, ada banyak banget tidak baiknya. Tapi kadang-kadang orang baik itu bisa karena tuntutan. Orang baik itu bisa karena perannya. Orang baik itu bisa karena memang harus menampilkan yang baik begitu. Karena yang diterima di dalam masyarakat itu yang kayak gini. Maka aku melakukan yang kayak gini. Lah, kalau begitu gimana? Apa yang Tuhan inginkan? Gini yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi, kebaikan kita itu didasarkan pada pembenaran Kristus. Kebaikan yang kita lakukan itu ada di dalam Kristus. Sehingga kebaikan yang kita lakukan di dalam pembenaran Kristus itu dianggap baik. Dianggap baik. Karena Bapak Ibu, orang percaya, orang Kristen, orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan, untuk melakukan apa yang baik itu juga belum tentu hatinya itu benar-benar murni. Dia juga masih bergumul dengan susah payahnya. Dia juga masih bergumul dengan kesulitan-kesulitan. Bahkan ketika memberi aja rasanya eman banget. Ngasih buat Tuhan aja rasanya eman banget. Emane pol. Masih belum bisa. Tapi apakah orang itu tidak baik? Dia baik. Mungkin orang akan menilai orang itu pelit, gitu. Orang itu pelitnya setengah mati, metitil, begitu. Tapi apakah kita tahu? Tadi di awal dikatakan jangan menghakimi. Dikatakan kita perlu melihat lebih dalam di dalam kehidupan orang itu terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca sekilas ini maka kita akan jatuh ke dalam fenomena. Oh kalau ini orang ini baik pasti hatinya baik, memberi pasti hatinya baik. Orang itu tidak menghakimi pasti hatinya baik. Orang itu suka menolong pasti itu hatinya baik. Belum tentu. Orang punya banyak motivasi. Orang punya banyak di dalam tujuan-tujuannya. Tetapi yang Tuhan lihat, Tuhan ajarkan kepada kita sekali lagi, kebaikan itu berasal dari pembenaran Kristus. Sehingga itu dipandang baik oleh Tuhan. Bukan karena kitanya, karena Kristus yang membenarkan kita, sehingga kebaikan kita itu dipandang baik oleh Allah. Ya, dipandang baik oleh Allah bukan karena kita yang baik. Bukan karena kitanya pada dasarnya baik. Kita mana bisa berbuat baik, kita mana bisa berbuat benar. Kita mencari kebenaran-kebenaran itu, kebenaran itu penuh dengan kain kotor, kata Yesaya. Kebenaran kita kayak kain kotor, tidak mungkin. Sebenar-benarnya kita tetap kain kotor, wong kita jatuh di dalam dosa. Tetapi sekalipun kadang-kadang ya, buah yang kita
tampilkan itu tidak begitu segar begitu. Tidak begitu hebat buahnya, tidak lebat buahnya. Buahnya cuma 1-2 begitu. Tetapi di dalam pergumulan-pergumulan buah yang 1-2 itu lama-lama menjadi 3-4, lama-lama menjadi 4-5. Jadi pertumbuhan rohani dari orang percaya itu bukan muter-muter begitu, tetapi dia linier begini. Ya bukan lurus begini atau naik begini langsung begitu ya. Dia naik turun, tapi dia maju. Jadi Tuhan mau ngajarin kita bukan kita terjebak sama fenomena, bukan. Supaya kita menilai orang itu dari luarnya, bukan. Maka karena di sana dikatakan karena yang diucapkan mulutnya keluar atau meluap dari hatinya. Ini dari hati yang seperti apa? Dari hati yang mengasihi Tuhan, dari orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi buahnya Bapak Ibu. Maka kenapa tadi di awal Tuhan mengajarkan jangan menghakimi dulu. Hanya karena buahnya itu belum nampak. Buahnya itu kecil. Buahnya itu masih jelek buahnya. Tuhan sudah ajarkan jangan hakimi duluan. Jangan menghakimi. Kita tidak pernah nanya kenapa kok begitu. Kok buahmu kecil sih gitu. Kok yang kamu lakukan itu seperti ini, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya doakan, apa yang sedang kamu gumulkan. Kita tidak pernah nanya. Ketika mungkin ada orang percaya juga buahnya masih kecil, mungkin contohnya medit-meditil apalah begitu. Oh, orang Kristen kok kayak gini, orang Kristen kok kayak gitu, banyak sekali. Itu menghakimi. Kita tidak pernah tahu pergumulannya seperti apa. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak mengajar kita lihat fenomenanya. Karena fenomena tidak selalu menunjukkan hatinya. Tidak selalu. Tapi yang di sini kalau dikatakan, apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya itu di dalam arti pembenaran Kristus. Ketika orang itu dibenarkan oleh Kristus, dari hati yang mengasihi Tuhan itu meluap kasihnya. Itu yang dimaksud. Ini tidak mau mengatakan karena semua, mungkin semua agama begitu ya. Masa kepercayaan juga mengajarkan yang sama. Baik, itu meluap dari hatinya. Sudah begitu. Tapi hati manusia tidak begitu. Hati manusia, kalau kita kemarin membaca di bagian-bagian sebelumnya, bahkan seorang pendosa pun, penjahat pun bisa melakukan yang baik. Bisa. Dia mungkin adalah penjahat, tapi dengan keluarganya, dia bisa baik. Menjadi seorang bapak yang baik, misalnya. Bisa menjadi orang yang baik. Artinya kebaikan itu tuh tidak bisa kita nilai sekejap. Tapi mungkin ada orang-orang yang buahnya itu belum bagus. Buahnya itu pergumulan imannya itu masih merangkak dengan kesulitan, dia bergumul sama Tuhan. Dia bergumul untuk mengalahkan dosanya, dia bergumul bahkan untuk ibadah hari Minggu aja kadang bergumul sama Tuhan. Mengumpulkan keberanian, menambah amunisi supaya tidak malas datang ke gereja misalnya gitu ya. Itu adalah hal yang lebih baik. Karena pergumulan iman Kristen itu pergumulan yang begini-begini tapi maju gitu. Naik tapi begini-begini sampai ke atas gitu. Ada turunnya, ada naiknya, tapi dia maju. Itu pergumulan iman Kristen. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan Tuhan di sini supaya bukan membuat kita terjebak pada fenomena ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, itu pasti di dalam arti pembenaran Kristus. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ya benar. Ketika orang itu dibenarkan oleh Tuhan, mengalami kelahiran baru, dia pengen sekali berbuat baik. Dia pengen sekali menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Sekalipun kadang-kadang ada orang-orang yang pengen menunjukkan kasihnya kepada orang lain, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Kadang-kadang malah menyinggung, kadang-kadang malah jadi masalah gitu. Karena nggak punya skill untuk mengasihi orang lain. Kadang-kadang malah salah kedaden gitu bahasa Jawanya. Tapi bukan berarti orang itu hatinya buruk. Orang itu hatinya baik, cuma tidak tahu caranya gitu. Jadi sekali lagi Tuhan mengajarkan kalau ada orang yang kayak gitu, jangan cepat menghakimi, tanya lebih dahulu, lambat untuk menghakimi. Tentu menghakimi di sini orang itu pasti menghakimi, makanya Tuhan bilang jangan menghakimi atau
Tuhan inginkan, lambatlah untuk menghakimi. Karena orang itu lihat itu pasti di kepalanya itu menghakimi, tidak mungkin tidak gitu. Pasti akan bilang, kok kayak gini sih? Pasti bilang gitu dulu. Orang ini kok kayak gini, nggak bener ini. Kayak gitu. Jadi yang Tuhan mau, jangan terjebak di fenomena. Karena ada orang yang mengasihi Tuhan tapi bergumul sekali. Bergumul, kesulitan dalam pergumulannya. Dia juga orang yang mengasihi Tuhan. So jangan cepat menghakimi. Tuhan minta kita menjadi orang yang melek. Supaya kita bisa menuntun, menggandeng orang yang buta itu untuk melek, melihat Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan itu inginkan gitu ya. Kira-kira yang kayak gitu ya, yang Tuhan inginkan, karena dari hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan mau itu mengeluarkan buah yang baik. Kok masih sulit, buahnya masih jelek, buahnya cepat busuk, gitu. Berarti harus ada yang perbaiki lagi. Mungkin masih ada balok-balok yang banyak, balok-baloknya tadi banyak sekali. Tuhan mau kita selesaikan dulu, kita bongkar balok-baloknya, kita selesaikan. Supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan buah yang baik nantinya. Kalau orang itu selesai dengan balok-baloknya, dengan pergumulannya, orang itu bisa berdamai dengan Tuhan, dirinya sendiri bisa berdamai dengan Tuhan, begitu ya. Menyelesaikan pergumulan-pergumulan di dalam dirinya. Ketika orang itu selesai, apa yang terjadi? Dia bisa menghasilkan apa yang baik. Pasti itu. Karena dia akan terus berusaha melakukan yang baik. Baloknya itu mulai dikurangin, dikikis, semakin habis. Saat kita mengikis balok di dalam diri kita, saat yang bersamaan kita juga menghasilkan buah yang baik. Buahnya dulu kecil-kecil, sekarang mulai gede gitu. Ini bukan mau buah beneran Bapak Ibu ya, ini cuma perumpamaan gitu. Cuman istilah digambarkan sebagai buah, tapi buah ini adalah perilaku-perilaku kita yang baik, yang dihasilkan. Kalau kita membaca di bagian yang lain lah, kita lompat di bagian yang lain, misalnya Yohanes 15. Bahwa kita ini adalah carang-carangnya gitu. Dan Tuhan itu adalah pokoknya. Sumber itu berasal dari pokok, kemudian ke carang dan menghasilkan buah. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Ya kira-kira begitu di bagian yang ini. Kita lanjutkan ya di satu perikop lagi. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandainya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Menarik ya Bapak Ibu ya, menarik dan sangat-sangat menarik sekali. Tuhan itu melanjutkan dari perkataan tentang buah, dia beranjak lagi, ini kayak urut gitu, urut. Setelah dia ngomongin tentang buah Bapak Ibu, dia bilang, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dia tidak melakukan ini yang bagian-bagian sebelum-sebelumnya itu juga termasuknya. Tidak melakukan yang itu ini enggak dilakukan, ini enggak, tapi berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Baloknya enggak mau dibuang. Baloknya tetap di matanya, tetap disimpan rapat-rapat, tidak mau menyelesaikannya, tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau bergumul sama Tuhan, tidak mau buka matanya terlebih dahulu. Yang Tuhan minta, padahal gitu ya, kamu tidak melakukannya. Tuhan mau ngelakuin. Tidak hanya pengen, tapi tidak hanya melihat apa yang benar, Tuhan mau ambil tindakan. Jadi mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Percuma gitu. Tuhan bilang itu percuma. Percuma kalau kamu masih tetap menghakimi,
kamu masih tetap menghukum orang lain dengan perkataan-perkataan, kita masih tidak mau buka mata kita masih biarkan balok itu di depan mata kita masih tidak mau bergumul dan menghasilkan buah yang baik, dan kita mengatakan Tuhan, begitu. Padahal Tuhan sudah memberikan segala perlengkapannya dengan baik, tetapi kita tidak mau makainya, kita tidak mau menggunakannya. Percuma, kata Tuhan. Orang yang kayak gini percuma. Tetapi sekalipun saya mengatakan orang yang kayak gini percuma, kita juga perlu melihat, kalau memang kita masih bergumul, kita mari terus bergumul sama Tuhan. Kita minta sungguh-sungguh pertolongan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi Tuhan mau tidak melakukan apa yang kukatakan. Tuhan mau kita mengambil sikap. Tuhan mau kita melakukannya. Kita ambil tindakan. Sebuah tindakan yang konkret. Sebuah tindakan yang nyata. Yang tidak hanya, ini ada selumbar, tak sebule di matamu ini, kelilipan kamu ini. Sebul kayak gitu ya, supaya hilang. Tuhan mau, ini loh gede banget punyamu. Setiap orang punya balok-baloknya sendiri. Ayo Tuhan itu kayak mau hilangin dulu balokmu. Itu bukan karena Tuhan itu kejem atau apa begitu ya. Bukan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan setiap kita, saya dan kita semua, sekali lagi punya balok-baloknya. Tuhan mau lakuin, ambil, selesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Di 2 minggu yang lalu saya mengatakan bahwa kekuatan kita untuk bisa itu dari Tuhan kok. Bukan karena kita mampu. Sekali lagi, di dalam pembenaran Kristus kita punya kasih karunia begitu ya. Di dalam pembenaran Kristus ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang dikatakan di dalam Paulus itu, suratnya Paulus, ketika Paulus mengalami masalah yang begitu berat, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Setiap kita punya kasih karunia yang Tuhan berikan. Untuk kita melangkah, itu Tuhan sudah berikan kasih karunia. Yang Tuhan inginkan, ayo ngelangkah gitu. Ngelangkah. Bersihkan, buka matanya gitu. Buka mata kita yang buta ini gitu. Kemudian hilangkan baloknya. Perlu ambil tindakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ini adalah orang yang tidak hanya mendengarkan, di dalam Yakobus dijelaskan, orang yang dengar firman Tuhan, orang yang baca firman Tuhan, kemudian tidak dilakukan, itu seperti orang bercermin, ada kotorannya, enggak dibersihkan, malah kemudian dia pergi itu. Udah tahu kotornya dibersihin. Tetapi di sini sekali lagi Tuhan mau, ayo bersihkan gitu. Ayo lakuin. Ada kasih karunia, ada pertolongan Tuhan. Bukan kita sendiri loh, kalau kita bisa gitu. Dan ini menarik, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Bapak Ibu, ini bukan fenomenologi gitu ya. Oh Tuhan minta aku begini, ya aku harus begini gitu. Enggak kayak gitu. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita lompat sedikit di bagian Injil yang lain. Dikatakan di sana begini, know the truth and the truth will set you free. Kenalilah kebenaran, ketahuilah kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskanmu. Jadi kebenaran firman itu masuk di dalam diri kita, kemudian itu didigest, istilahnya didigest, digumulkan, direnungkan, tadi Bapak Ibu yang tadi saya mengatakan ada doa, ada baca firman Tuhan, ada segala macam hal agamawi. Di sana ada balok-balok yang kita sembunyikan, itu kita pertemukan gitu. Ditemukan, ditemuin gitu. Di doa-doa kita ya kita berdoa, Tuhan aku punya pergumulan yang kayak gini, Tuhan aku punya ini pergumulanku Tuhan, ini dosaku Tuhan, aku bawa kepadamu Tuhan, kayak gitu-gitu. Itu namanya didigest. Kita butuh spiritual digest, kayak pergumulan rohani, kayak permenungan rohani gitu sama Tuhan, untuk memasukkan kebenaran itu dalam diri kita dan bertemu dengan balok-balok kita. Saya pakai bahasa kiasan Bapak Ibu ya, pakai bahasa yang sedikit
Semoga ini juga bisa menolong kita. Tuhan mau kebenaran yang Tuhan berikan itu menolong kita gitu ya, menyelesaikan balok-balok di dalam diri kita. Terus kemudian apa? Ketika kita sudah melakukannya, maka kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu bukan fenomenologi, bukan. Jadi kita bersungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami lebih dulu tadi itu loh. Sehingga kita bisa melakukannya oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi kebenaran Tuhan itu ada dalam diri kita olah, bertemu dengan balok-balok yang jelek-jelek, yang kusut-kusut, yang enggak jelas-jelas itu. Kemudian dia dia membebaskan kita, dia menolong kita dalam kasih karunia-Nya, Tuhan mengubah kehidupan kita sehingga buahnya itu keluar. Seret gitu ya. Balik lagi ke buah. Dari dari pokok itu masuk ke ranting-ranting kemudian menghasilkan buah. Ketika sudah diolah dengan luar biasa, itu menghasilkan yang disebut dengan buah. Itu perlu diolah dulu sebelum hasilnya buah. Gitu ya. Ya kiranya kita bisa sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian dikatakan orang yang demikian yang bergumul gitu, itulah yang orang yang melakukannya. Mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Sekali lagi, oh iya begitu, langsung dilakuin. Bukan yang kayak gitu. Kita masukkan dulu melalui pembenaran Tuhan di dalam diri kita, kasih karunia itu Tuhan yang menolong kita nanti untuk menghasilkan buah. Buah yang bukan hasil usaha kita, tapi buah hasil dari siapa? Dari pokok anggur itu sendiri. Yang memberikannya, siapa? Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadi kayak khotbah saya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kita lanjut 48 dan 49 di bagian yang terakhir. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Tuhan itu menyamakan begitu. Menyamakan orang yang bergumul, yang mendigest kebenaran firman Tuhan itu, yang merenungkan siang dan malam katanya begitu ya. Yang merenungkan siang dan malam kebenaran firman itu, sehingga firman itu benar-benar membebaskan, menolong, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik itu. Orang itu disamakan seperti apa? Disamakan seperti orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dasarnya adalah Tuhan sendiri. Dasarnya adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Sehingga kalau 2 minggu dikatakan kamu ditampar pipimu, bersihkan pipi yang sebelah, Tuhan minta apa? Tetap mengasihi itu mungkin. Tetap mengasihi itu menjadi mungkin di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam kasih karunia, di dalam pembenaran Tuhan itu mungkin. Karena kita meletakkan dasarnya itu benar. Dasarnya siapa? Dasarnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang membenarkan kita dan itu dasarnya. Kita meletakkan dasarnya itu di dalam Kristus itu. Dasar kita itu kita letakkan di dalam Kristus. Sehingga kalau kita mau mengasihi itu menjadi mungkin Bapak Ibu. Kalau pakai diri kita sendiri, kalau pakai kemampuan diri kita sendiri, apa yang dikatakan Tuhan? Yang dikatakan begini. Akan tetap barang siapa mendengar perkataanku tidak melakukannya, yang tidak berbuah tadi, begitu ya, yang tidak menggumulkannya, tidak menghasilkan buahnya, itu mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kayaknya baik fenomenanya, rumahnya keren. Beberapa waktu Pak Lindra itu membahas di bagian yang lain gitu ya, Injil yang lain, yang dibangun itu rumahnya ya sama, bagus begitu. Orang secara penampilan fenomenanya sama, bagus, keren. Keren begitu ya. Kalau Pak Indra bilang good gitu. Kira-kira ya gitu. Luarnya itu bagus banget. Luarnya pasti bagus sekali. Fenomena gitu. Fenomena itu dia orangnya baik, dia orangnya cinta keluarga kayaknya begitu ya. Dia ini orangnya suka nyumbang dan lain-lain. Tapi dikatakan bahwa orang itu secara fenomenanya aja, penampilan rumahnya aja baik, tetapi dasarnya enggak ada. Pasti akan hancur lama-lama. Kalau dia nanti disakiti, kalau dia nanti kena gelombang hidup, kalau nanti dia kena masalah, orang itu bisa sampai beda pikirannya gitu. Benar-benar beda pikirannya. Pikirannya aduh sudah nyesal mungkin dia melakukan kebaikan-kebaikan itu.
Jadi ketika dikatakan di situ ketika banjir melanda, tsunami melanda, begitu ya, air bah melanda, karena dasarnya karena setiap kita di dunia ini kita sedang ditempa oleh Tuhan. Kita sedang ditempa menjadi lebih baik, menjadi lebih murni. Itu pasti datang air bah itu, enggak mungkin enggak, begitu. Pasti datang. Pencobaan itu pasti datang, banjir itu pasti melanda, enggak mungkin enggak. Yang membuat kita kuat sekali lagi bukan karena saya kuat, karena saya meletakkan dasar di dalam Kristus. Karena dasar saya adalah Kristus, dasar saya adalah pembenaran. Sekalipun saya susah payah, sekalipun buah saya masih kecil, sekalipun mungkin orang tidak mengenalnya, begitu. Tetapi kita sedang, gitu ya, sedang membangunnya di atas dasar Kristus. Sekalipun badai hidup melanda, begitu. Semuanya akan diuji. Ketika orang itu mendasarkan dasarnya batu karang yang kokoh, Yesus Kristus, sekalipun di tengah yang sulit, dikatakan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau musim panas, mau musim hujan, mau musim terserah musim apa, gitu. Dia tetap hidup. Ya, meskipun kadang-kadang ya buahnya nggak selalu lebat terus begitu. Ada musim-musim, tetapi dia terus berbuah, dia hidup, dia terus berbuah, dia mencoba menghasilkan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun punya banyak kelemahan. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan itu ada sekali lagi kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita melakukannya. Melakukannya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Di atas dasar yang kokoh itu kita melakukannya. Bukan kita bangun, dasarnya itu pikiran kita, kebaikan kita, kepercayaan yang di luar sana yang intinya itu adalah kebenaran dirinya sendiri. Pasti runtuh. Semua yang dilakukan manusia di luar Kristus adalah dosa adanya, karena tercemar oleh dosa. Kebaikan manusia seperti kain kotor, tetap kotor, nggak bersih-bersih. Tidak bisa, harus dalam penebusan Kristus. Sekalipun sulit, sekalipun buahnya belum lebat, tapi buah itu adalah benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, kiranya itu menolong kita dan nanti Pak Lindra biar menambahkannya lebih banyak lagi. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan menolong kami dengan pembicaraan yang cukup panjang ini. Kami berdoa, kami mohon, kami juga memperoleh sesuatu Tuhan, Roh Kudus menggerakkan kami, Roh Kudus menolong kami, membuka mata kami yang buta, membuka telinga kami yang tuli akan suara-Mu, sehingga kami melihat Tuhan, kami melihat pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh kami ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, kami mau hidup di dalam Engkau, karena kami tahu kami ini orang miskin adanya, tanpa Tuhan di dalam hidup kami, tanpa Tuhan kami tidak akan jadi apa-apa dan tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Ketika kami bergantung dengan Tuhan, kami dengan lebih bangga membangun pelan-pelan kehidupan kami, membangun iman kami, membangun percaya kami, membangun perbuatan kami, membangun kasih kami, membangun perlakuan-perlakuan kami yang baik itu di atas dasar Kristus. Kami memiliki semangat, kami memiliki kekuatan karena kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan juga nanti sore, Tuhan juga di dalam kelanjutannya Tuhan juga memberkati sehingga kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan dan biarlah kami setia sampai akhir menghasilkan buah-buah iman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.